Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Puji Tuhan, haleluya. Diberkatilah kita semua sampai hari ini kita masih ada saudara, sebagaimana kita adanya hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat Tuhan, untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena sampai hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, mari pimpin kami semuanya Bapa. Kami siap untuk diberkati, diteguhkan, dikuatkan dengan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara. Saya akan mengajak saudara merenungkan dari 2 Korintus pasal 12, saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Wah, saudara, bicara tentang duri dalam daging, saudara. Duri dalam daging. Oke, kita bicara tentang hal yang mudah saja. Pernah orang Jawa bilang kesusupan ya, saudara. Apa ya, kayak duri atau apa gitu yang masuk ya di dalam. Aduh, itu sakit sekali saudara, nyut gitu ya, susuben itu nyut, dan kalau dikeluarkan itu sakit, tapi kalau dibiarin itu juga sakit saudara. Jadi makan buah si malakama gitu ya, dikeluarin itu nyerinya nggak karuan, nggak dikeluarin itu bikin badan kita tuh anget dan nyut-nyutan. Saudara bisa bayangkan apa sih yang disebut duri dalam daging bagi Rasul Paulus ya? Rasul Paulus menyatakan bahwa aku diberi duri loh di dalam dagingku. Apa duri itu? Utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8 saudara, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, ternyata Paulus juga punya pergumulan yang sama. Jadi kita bisa pahami saudara. Dia mengatakan bahwa aku diberi dalam daging loh. Aku tuh sudah 3 kali loh. Aku bukan berarti aku ketiga kalinya berseru, enggak. Diartikan 3 kali, aku berkali-kali. Setiap kali aku menerima hal itu, aku berteriak minta tolong kepada Tuhan. Setiap kali aku alamin itu, aku berteriak minta tolong. Setiap kali aku alamin itu, aku minta Tuhan yang menolongku, Tuhan melepaskanku. Tapi tetap dia tidak nggak menerima mujizat dari Tuhan. Dia nggak menerima loh jawaban dari doa itu. Kadang-kadang kita menghadapi hal yang seperti ini ya saudara. Kita punya sesuatu yang mengganjal di hidup kita, sesuatu yang berat di hidup kita, dan kita hadapi itu terus, kita alami itu terus, seolah-olah Tuhan nggak pernah jawab apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita, kerinduan kita. Tuhan nggak pernah menjawabnya. Tapi akhirnya Paulus mengatakan begitu. Tetapi setelah aku berdoa berkali-kali, 3 kali aku berseru kepada Tuhan, dan utusan iblis itu nggak mundur daripadaku, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, inilah yang dapat menjadi pelajaran bagi kita saudara. Rasul Paulus mengubah cara pandangnya terhadap hal yang menggocok hidupnya, hal yang tidak mengenakkan yang terjadi dalam hidupnya, hal yang tidak terselesaikan, tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dibuat tuntas oleh Tuhan. Masalah dan pergumulan yang dihadapi, dia mengubah cara pandang itu. Dia mengubah bahwa semuanya itu justru jauh lebih baik jika aku bisa mengalami itu, tetapi aku bisa memuliakan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Mari kita belajar mengubah saudara cara pandang kita terhadap hal yang tidak dijawab oleh Tuhan, terhadap
terhadap doa yang tidak dijawab Tuhan, terhadap sakit penyakit yang hari ini kita masih derita, terhadap usaha kita yang gak mengalami kemajuan, terhadap hal apapun khususnya dalam iman dan kerohanian saudara. Siapa tahu saudara, dengan kita mengubah cara pandang kita, justru di situ kita akan mengalami pertumbuhan kerohanian, kekuatan iman, kedahsyatan spiritual yang kita alami bersama dengan Tuhan, dan akan membawa kita untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin seturut apa yang menjadi kehendak dan kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.